yang ramah lingkungan seperti orang-orang tradisional, maka manusianya juga lebih sehat, sehat secara raga, sehat secara jiwa, ya. Di beberapa lokasi misalnya seperti di Cina, Jepang, mereka cara hidupnya sehat, lingkungannya dijaga, pola makannya bagus, maka usianya bisa 90 tahun lebih. Orang-orang pedesaan biasanya juga, dengan apa adanya, sumber daya yang ada, dengan gaya kesehariannya yang cenderung, mengandalkan fisik, ya sehat-sehat. Tapi bagi masyarakat perkotaan yang secara intensitas kegiatannya lebih banyak berkantor, lebih banyak, duduk dan sebagainya, ya, fisik dan kesehatan mentalnya juga bisa berbeda, sangat dipengaruhi. Orang-orang misalnya di pedalaman, ya dipengaruhi oleh kekayaan hayatinya. Kenapa harus budidaya, wong berburu saja gampang, tidak usah nanam, tidak usah merumat pohon, merumat buah, tinggal nyari saja. Orang-orang Indonesia kalau dibanding dengan orang di Singapura, lingkungannya sangat berbeda. Di Indonesia kita masih punya, pemukiman, masih punya kampung, masih punya tetangga. Ibaratnya tidak bisa mendapatkan cukup bahan makanan, di tetangganya ada sayur mayur yang tinggal metik dan sebagainya. Tapi kalau di Singapura ya nggak bisa. Sekalipun orang itu sudah tua, sudah pikun pun harus bekerja, karena kalau tidak bekerja biaya hidupnya sangat mahal sekali. Ya, di Indonesia ya gampang tidur bahkan di rumah kardus atau di kolong-kolong jembatan pun tidurnya nyenyak sekali. Nah, itu orang kaya pasti cemburu kalau melihat mereka sudah nggak punya apa-apa, tidurnya enak sekali. Orang kaya masih memikirkan, ya itu juga, dalam artian manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, baik lingkungan kerja, lingkungan fisik, lingkungan biotik yang kita kenal. Kemudian fenomena daya dukung ini termasuk salah satu, wah ini ya, saya konstituen kok dukungnya ikut sebentar atau biar saja. Saya juga mencoba untuk membudidayakan itu. Bukan penggemar burung, tapi harapannya bisa berpartisipasi di konservasi. Nanti kita pasangkan ke bodoh. Daya dukung ini fenomena yang penting dari suatu kajian lingkungan karena ada kapasitas-kapasitas tertentu yang membatasi. Tidak ada ya jelek, kelebihan ya jelek. Jadi ya itu yang harus dipikirkan, yang harus direkayasa oleh manusia agar mencapai suatu keseimbangan lingkungan yang, lebih lestari. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung yang merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sering saya gambarkan, di rumah ada kolam kecil, di dalamnya ada ikan hias, mungkin koi atau apa, jumlahnya 3, tapi kepingin yang lain, sehingga harus ia mencoba untuk menambahkan dengan 2 jenis lain, yaitu mungkin ikan nila atau ikan mas koki yang lucu-lucu itu, ternyata malah mati, sehingga itu sudah melebihi daya dukung. Nah, untuk bisa hidup lagi, itu bisa pulih atau bisa support, ya harus ditambah energinya. Bisa ditambah energinya, yang paling umum ya kolamnya dibesarkan. Jadi bisa. Atau kalau tidak mau kolamnya dibesarkan, jadi tambah aliran
dengan pompa. Kasih pompa, oksigennya berlebih, ikannya mau makan, sehat, bertumbuh. Kalau misalnya belum mencukupi dengan blower, maka airnya disifon, dikurangi sifat-sifat kimia yang buruknya, terutama potensi racunnya. Jadi kalau sudah melebihi daya dukung itu konsekuensinya ya butuh energi. Ada energi listrik, ada energi penyifonan, ada energi pelebaran kolam, dan aneka macam teknologi lain yang bisa support untuk menambah daya dukung lingkungan. Kalau orang petani kalau sudah melebihi daya dukung ya harusnya dipanen, diganti ikan yang lebih kecil yang siap untuk mengisi kolamnya. Tapi kalau masih kelewat kecil kan belum bisa dipanen, nggak ada harganya. Tapi kalau sudah terukur, biasanya kepadatannya sudah tahu berapa ribu ekor yang bisa dituangkan, ditebar di kolam, ya mereka akan menghitung biaya, menghitung waktu budidaya agar komponen pakannya itu tidak boros. Saatnya harus dipanen, ya segera dipanen. Kalau tidak, makanannya sudah tambah, lingkungannya juga makin menurun, ikannya juga rawan sakit. Kalau sampai itu terlampaui, maka ya malah merugi, banyak ikan yang mati. Ini sebagai gambaran bahwa alam kita itu mempunyai daya dukung. Kemudian daya dukung itu tidak hanya terkait dengan keseimbangan lingkungan, sehingga tidak ada lagi gangguan berarti, baik itu dari faktor fisik, kimia, biologi, maka dalam lingkungan harus disetting atau diatur secara alami maupun secara buatan dalam keadaan seimbang. Jadi segala keragaman interaksi yang ada itu mampu menyeimbangkan keadaan. Jadi, biasanya kita menggunakan keanekaragaman hayati. Makin banyak komponen biotanya, makin stabil interaksi yang ada di dalam suatu komunitas. Makin banyak interaksi, makin seimbang. Sehingga konsep untuk memelihara lingkungan itu ya tetap memelihara kekayaan hayatinya agar tidak ada yang hilang, rusak, atau bahkan mati, punah. Kemudian kondisi keseimbangan itu dapat berubah oleh campur tangan manusia. Misalnya kehidupan di sungai, kemudian dibangun pabrik di pinggir sungai karena lebih suka membangun di pinggir sungai, gampang membuang limbahnya, jauh dari pemukiman dan sebagainya. Sehingga ada polusi yang masuk. Nah, polusi akan menyebabkan ikannya keracunan. Maka terjadi keseimbangan, perubahan keseimbangan. Karena ikannya banyak yang mati, sehingga pakan atau mangsanya juga bebas merdeka. Karena ikan-ikan itu juga saling makan-memakan. Ibaratnya kalau di sawah, namanya tikus, namanya berupa serangga. Hama serangga ini kalau disemprot pestisida ya serangganya ya mati, tetapi predatornya ya mati. Sehingga kalau serangganya mati, burung pemakan serangganya ya kelaparan. Jadi terjadi perubahan keseimbangan. Akhirnya ya terjadi fenomena yang kita kenal dahulu yaitu silent spring. Silent spring itu menggambarkan pada spring itu biasanya banyak lingkungan di musim dingin itu sudah mulai hangat, banyak bebungaan yang sudah mulai bermekaran, di balik itu juga banyak burung-burung yang menikmati nektar, menikmati serangga di sekitar bunga.
Tetapi tidak lagi muncul burung-burung itu sehingga lingkungannya menjadi sepi. Matinya burung itu karena tidak mendapatkan serangga pakannya. Pakannya itu serangga hama, hamanya disemprot. Jadi, urutannya begitu. Jadi dalam kondisi saat ini justru lingkungan ini menjadi korban karena terjadi intervensi, interaksi yang dari berbagai sudut, sehingga keseimbangannya juga sangat dirasakan berubah. Bagi masyarakat tentunya ini juga ada yang secara ekonomi mungkin pebisnis kurang perhatian atau tidak peduli karena yang penting operasi mesinnya. Tapi bagi masyarakat adanya gangguan dari lingkungan ini bisa menjadi eh, apa ya? Bisa menjadi bermasalah atau menjadi kendala dalam hal pekerjaannya, dalam hal mata pencahariannya. Misalnya sungainya tercemar, tentu perikanan, ikan-ikan yang mestinya dapat menggunakan air dari sungai itu ya semuanya terkontaminasi, semuanya mendapatkan celaka karena ada racun yang masuk. Jadi bahkan bukan dalam skala yang apa itu tragis ya. Pencemaran di dalamnya ada racunnya itu sudah tragis ya, pasti fatal gitu ya. Dan secara mekanisme kan memang tidak dimungkinkan untuk pencemar-pencemar dilepaskan ke alam dengan masih mengandung racun, itu kan tidak mungkin. Jadi ya ada oknum-oknum tertentu baik di dunia perikanan maupun dunia industri yang secara sengaja itu oknum. Aturannya kan sudah ditata bahwa limbah harus diproses, tidak boleh mengandung komponen kritikal, komponen beracun, komponen yang lain. Kemudian keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal, yaitu komponen-komponen yang ada dan berperan sesuai kondisi keseimbangan. Misalnya di hutan, semua komponen aksi interaksi, aksi reaksinya itu bisa mendorong terjadinya keseimbangan. Sehingga sekalipun hutan itu kemarau, ya tampilannya juga masih masih hampir sama, nggak ada perubahan berarti. Komposisi biota yang ada di dalamnya juga masih kaya, hanya sebagian tidur, sebagian dorman, sebagian eh, aestivasi, ya, tidur panjang karena lingkungannya berat, tapi masih ada tinggal di dalamnya, masih tidur panjang. Misalnya kata kicot, itu kan komponen-komponen yang biasanya melakukan aestivasi, hibernasi aestivasi. Aestivasi itu ya eh, melambatnya proses fisiologi sehingga seolah-olah seperti tidur. Denyut jantungnya lemah, metabolismenya lambat. Kalau diganggu pun dia juga tidak terlalu respect, ya, tidur, tidur, tidur musim dingin kalau di eh, aestivasi. Jadi ada dua, yang satu aestivasi seperti pada bekicot dan sebagainya itu, yang satunya hibernasi dalam kondisi suhu dingin. Itu di manusia ada yang bisa melakukan hibernasi, Mas. Mas Apri mungkin pernah tahu.
Mbak Ruci, Mas Rajib, Mbak Cordelia, masih ada semuanya di line. Mbak Dwi Puspa, Mbak Arinda, Mbak Mas Lutfi. Apakah ada kemampuan manusia untuk hibernasi, aestivasi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Benar ya? Karena sekarang manusia ingin mencontoh kejadian yang ada pada dunia hewan. Ada hibernasi. Nah, ini mau dipraktekkan pada astronot. Astronot itu kepingin dalam perjalanan waktu yang jauh itu dia tertidur dalam kondisi yang sangat lama. Sehingga nanti suatu ketika sudah mencapai waktu dan jarak tertentu itu bisa kembali aktif. Seperti hibernasinya beruang, Enggak, seperti apa putar ini? balik. Siapa ini? Tapi atau enggaknya pas aku lagi ini sih weekday. Ya, Mbak Dewi. Oke, jadi seperti hibernasi. Tetapi di manusia itu contohnya sudah ada bahkan. Tidak hanya yang tidak terjadi, bahkan contohnya ada. Ashabul Kahfi. Hibernasi tertidur dalam posisi ratusan tahun bahkan. Sehingga orang-orang Eropa Amerika mencoba untuk mengadaptasi kemungkinan bisa dicapai untuk astronot. Ini tadi sampai mana? Keseimbangan lingkungan dapat terganggu bila terjadi perubahan yang berupa pengurangan fungsi dari komponennya atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai. Jadi mata rantai, food chain, food web, mata rantai. Misalnya dalam hal tanaman padi. Kalau misalnya tanaman padi, dia mendapatkan energi dari sinar matahari. Kemudian tumbuh padi bisa beranak, bertunas, berbunga, bunting. Oh sorry, di fenomena tanaman padi itu bunting dulu baru berbunga. Itu ya. Tapi kalau tanaman padi itu tiba-tiba diserang oleh warna coklat, maka komponennya itu tidak bisa ada dominansi orang coklat menyebabkan rusaknya tanaman padi. Sehingga begitu diserang tanaman padi itu oleh warna coklat, maka tanaman padinya rusak alias hilang. Ya pasti dihilangkan akhirnya, tapi intinya kehidupannya berhenti padi. Sehingga setelah habis padinya ya tidak ada lagi cicak, tidak ada lagi kadal, tidak ada lagi katak atau ular atau apa, tikus bahkan, karena padinya sudah hilang. Dan ya itu komponennya langsung terhenti. Misalnya ada yang kebakaran hutan juga sama. Nah mestinya itu teralih energinya itu ditangkap sinar mataharinya oleh tumbuhan, digulirkan kepada serangga, diambil oleh burung, katak-katak, dan sebagainya, menjadi banyak kehidupan. Katak diambil oleh predatornya, termasuk manusia, ada yang mengkonsumsi sebagai suike atau sebagai pangan yang lain, atau peliharaan, maka yang lengkap. Tapi kalau terjadi kebakaran, ya sudah. Jadi yang kebakaran yang umum terjadi di hutan kita itu kan ya, tidak hanya sekedar merugikan lingkungan, tapi orang-orang eh, tradisional yang hidup dari berburu yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan sumber protein, kehilangan kearifan lokalnya. Akhirnya mereka ya lambat-lambat ya berkonflik dengan pengelola atau bahkan dia akan tereliminasi, terbuang dari kampung halamannya. Jadi itu termasuk adanya perubahan
pengurangan fungsi yang tadinya hutannya bisa untuk berburu, bisa untuk mendapatkan makanan, bisa untuk membangun kebudayaan di pedalaman, ya akhirnya hilang. Salah satu faktor penyebab gangguan adalah polusi. Secara umum paling dominan di dalam mengganggu keseimbangan lingkungan itu adalah faktor fisik, yaitu polusi. Perubahan lingkungan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, dari kekayaan hayati, dari sosial ekonomi, dari aspek kesehatan, dari aspek sarana prasarana. Kemudian perubahan lingkungan dapat terjadi karena campur tangan manusia dan dapat pula karena faktor alam. Campur tangan manusia ya, baik perubahan landscape, perubahan lahan, tata guna, pertumbuhan populasi, pembangunan, ya banyak. Dapat juga terjadi karena faktor alam, ada banjir bandang, kebakaran hutan. Nah, ini juga sekarang banyak terjadi di wilayah kita, nanti akan di belakang juga kita singgung mengenai faktor-faktor tersebut. Kemudian dampak dan perubahannya itu memang belum tentu sama. Masing-masing akan mempunyai karakteristik kewilayahan, tetapi pada akhirnya itu ya kembalinya ke manusia lagi. Jadi kalau Semarang banjir, ya seolah-olah orang Semarang itu ya menyalahkan orang Ungaran, karena gunungnya, sumber dari hulu mata airnya ada di sana. Tapi kalau itu lantas menjadi pengelolaan masing-masing ya, dari Kabupaten Ungaran misalnya, wah aku juga nggak tanggung jawab dong, itu aktivitas masyarakatku sendiri, pabrik-pabrik yang ada di wilayah sendiri, ya akhirnya malah selesai. Tapi kalau itu diatur dengan baik, dikerjasamakan, ya mestinya perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang ada di Semarang itu juga ikut cawe-cawe mengenai konservasi, pemeliharaan, pelestarian kawasan hutan yang ada di Ungaran. Gitu, sehingga nanti kalau hutannya tumbuh, airnya bersih, yang mengalir lewat sungai maupun yang mengalir lewat truk tangki, akhirnya yang menikmati juga orang Semarang. Tapi di balik penanaman hijauan, penanaman aneka tanaman konservasi itu juga sudah memberi nilai kepada orang Ungaran. Mungkin dari hasil panenannya, ada buahnya, ada bijinya, itu yang manen orang Ungaran. Ukur oksigennya bagus, sehingga orang Semarang bertuyun-tuyun datang ke Ungaran untuk refreshing, untuk healing, karena oksigennya jenuh, bersih misalnya. Itu juga harus menjadi perhitungan. Tapi kalau semuanya saling uh, membatasi diri, baik itu batasan karena sifatnya itu kelembagaan, dan ada sektor-sektor andalan di masing-masing, nah itu yang menyebabkan tidak tercapainya semacam akumulasi keuntungan atau kemanfaatan. Ada Renstra, Renstranya dari dinas A beda dengan Renstra dinas B. Itu juga tidak terbangun integrasi pemanfaatan yang signifikan. Perubahan lingkungan karena campur tangan manusia, penebangan hutan. Ini Indonesia hari demi hari, penebangan hutan itu kira-kira mencapai 4 juta hektar per tahun. Bayangkan di berapa juta lapangan bola. Di hektar itu ya satu lapangan bola ya, 100 kali 100.
Itu angka itu memang terus bertahan, maksudnya terus mengecil, tetapi ini suatu tugas yang tidak ringan karena untuk memulihkan hutan sendiri itu tentunya sangat mahal biayanya. Hutan mangrove, suatu kota di Pantura, itu hutannya mangrove-nya sudah rusak. Dia sadar bahwa harus melakukan penanaman mangrove. Tetapi karena ya pemahamannya itu tidak lengkap, suatu ketika dilakukan penanaman, ditepuk sore peresmian, tapi sore ditanam, paginya hilang, banyak yang hilang. Karena tidak mengenal masalah apa pasang surut, masalah substrat yang sesuai, masalah teknis bagaimana bisa tanaman itu tidak bagaimana kemari, dan sebagainya ya sangat mahal sekali. Membangun hutan, kemudian juga dari fungsi ke hatinya setelah dipotong hutannya, ke hatinya tidak mendapatkan habitat yang sesuai. Orang hutan, orang hutan itu hidupnya di pepohonan, dia tidak bisa berada di tanah. Jadi kalau pohonnya dipotong maka dia kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat berpasangan, kehilangan tempat bersarang. Sehingga bukannya bereproduksi, tetapi malah dia makin hari makin merana. Makan nggak cukup, istirahat nggak memadai, mana juga bersaing dengan pemakan-pemakan yang lain. Makanannya kan buah, tapi dia bekerjanya luar biasa. Setiap kali makan buah, dia nggak mau makan bijinya, sehingga bijinya dibuang. Nah, biji yang dibuang itu kan bertunas. Jadi dia yang memelihara hutan, membenihkan, kemudian menjaga dengan aneka kotorannya, dan memberi pupuk dan sebagainya. Jadi kalau manusia kan kotorannya dikumpulkan di septic tank, sehingga agar tidak kemana-mana. Tapi kalau hewan yang hidupnya di pohon, nah itu justru kotorannya ditebar, biar banyak nutrisi yang bisa diambil oleh tunas-tunas di bawah lantai hutan. Jadi itu ya sudah begitulah nasnya atau nasibnya atau uh, berkah yang diberikan alam untuk kehidupan kita semua. Kemudian pembangunan pemukiman. Sekarang ini juga sudah merambah pembangunan ini masuk ke wilayah-wilayah yang secara tata guna RT RW-nya itu sudah tidak sesuai. Kalaupun sudah sesuai, umumnya ya sudah eh, kepadatannya luar biasa. Ya, ada yang eh, harus masuk ke area-area sensitif, misalnya di pinggir-pinggir sungai. Ya, di Semarang itu kan ada pengelola properti, dia milihnya di pinggir sungai karena memang secara harga ya lebih murah. Tapi ternyata musim hujan kebanjiran, hingga menjadi viral banjirnya. Penerapan intensifikasi pertanian. Intensifikasi itu kan meningkatkan eh, keseringan atau intensitas yang biasanya 2 kali musim padi, padi kedelai, padi kacang hijau, itu ditingkatkan lagi, padinya 3 kali. Dicarikan benih yang unggul, ditambah dengan tanaman eh, palawija dan sebagainya. Jadi praktek padi 3 kali dalam satu musim, dalam 1 tahun, yaitu menyebabkan
praktek monokulturnya menjadi mapan. Nah, kalau praktek padinya 3 kali berarti hamanya bertahan di situ terus. Hamanya bertahan, nanti suatu ketika dia akan booming atau meledak populasinya sehingga gagal panen. Dan itu nanti sudah susah karena dia sudah dimanjakan. Tidak usah cari makanan jauh-jauh, tidak usah eh, berlapar-lapar ria, pokoknya di sini saja entah. Padahal serangga-serangga seperti wereng itu kan biasanya dia akan segera pergi saat tanaman itu sudah mulai menua, sudah mulai menua. Dia pergi naik ke udara, terbang, pindah cari yang hijau. Tetapi kalau selama intensifikasi, yang satu sudah mulai tua, di sebelahnya ada tanaman hijau, ya hanya pindah sedikit saja, nyaman sekali. Sehingga menyebabkan gangguan hama menjadi sangat rawan. Intensifikasi. Dan ekstensifikasi juga mestinya juga dikombinasi dengan ekstensifikasi. Jadi menerapkan integrated farming system. Jadi area-area yang tidak digunakan untuk kegiatan pertanian itu ya disisipkan sebagai tanaman antara untuk mempertahankan panenan dari basis pangan atau tanaman komoditas hortikultur yang lain. Jadi penebangan hutan ini terutama ya kita dulu menerapkan zaman Pak Harto dulu ada TPI, Tebang Pilih Indonesia, hanya ukuran-ukuran tertentu. Tapi kata-kata ukuran tertentu itu kalau yang gede masih ada ya tertentunya yang gede. Kalau yang gede sudah hilang, yang sedang juga yang ukuran tertentu, yang sedang hilang, yang kecil ya akhirnya menjadi ukuran tertentu juga. Sehingga ya ujung akhirnya kita cari permintaan. Jadi hutan sendiri dengan kompleks stratifikasi dari pohon, kemudian tiang, pancang, semai, di lapisan bawahnya ada rerumputan, itu bisa menahan aliran air. Ya, jadi kalau pas hujan itu akan ada aliran permukaan atau disebut runoff. Runoff ini sangat cepat sekali, terutama pada area-area lereng. Jadi aliran ini akan menyeret atau menarik atau mengambil tanah-tanah suburnya, terutama partikel-partikel yang lebih ringan. Jadi akan dibawa masuk ke sungai semuanya. Nah, ini menyebabkan lahan itu bisa menjadi kritis, menjadi miskin, menjadi kritis secara hara. Kurang nutrisinya, yang halus, yang lembut, yang bernutrisi itu hilang, tinggal kerikil, pasir, dan sebagainya yang besar. Jadi kalau hutannya masih bagus, otomatis air akan tertambat pelan-pelan sehingga terjadi infiltrasi. Airnya masuk ke difasilitasi oleh akar-akar, itu masuk ke dalam tanah, dan di dalam tanah akan mengikuti aliran-aliran kecil di balik tanah itu, sehingga munculnya nanti di bawah sebagai mata air. Pelan-pelan. Jadi saya ingat waktu kecil dulu kalau hujannya sehari begitu, itu di dinding-dinding lahan sebelah rumah itu pada bermunculan gelembung-gelembung air air bening. Jadi itu seminggu masih bermunculan. Tetapi sekarang ya kalau hujan ya langsung tersapu semuanya karena tidak adanya penjerat, tidak adanya
mekanisme untuk menambat, yaitu hutan punya peran yang penting. Kegundulan hutan tentu terkait juga dengan adanya fenomena banjir dan erosi. Kemarin saya singgung dari teman-teman penanggulangan bencana BNPB itu melihat kalau ada hutan yang mulai gundul, nah itu dia sudah mendata, sudah mencentrang daerah itu akan segera terjadi banjir, daerah itu akan segera terjadi longsor, nanti kita akan intip kawasan itu untuk tugas kita berikutnya ya. Pekerjaan sudah antri di mana-mana, di mana mereka sebenarnya juga sangat jenuh, tetapi selalu saja ada catatan-catatan tambahan yang akan menjadi PR dia. Akibat penggundulan hutan juga adanya eh, gangguan terhadap kehati, gangguan kehati, terutama menuju kepada kelangkaan harimau, babi hutan dan sebagainya menjadi langka. Karena predator itu dia membutuhkan mangsa. Kalau sudah mangsanya nggak ada, ya predatornya pun juga nggak akan bertahan. Ya, sehingga harus dibantu melalui kebun binatang, dibantu dengan adanya area-area konservasi. Misalnya di mana di Kalimantan ada kawasan perlindungan orangutan itu ya dibantu. Nah, makanannya, perilakunya tetap difasilitasi. Jadi ada hewan-hewan yang memang memiliki perilaku untuk mengawasi home range. Home range itu wilayah jelajahnya. Ada yang memiliki teritorial, ya ada yang dua-duanya. Jadi seperti harimau itu juga punya wilayah home range. Mereka akan dipantau, dikunjungi setiap waktu. Gajah juga sama. Sehingga pada banyak kasus gajah itu dalam koloni berkonflik dengan pengelola sawit, berkonflik dengan pemukiman. Nah, taunya yang disalahkan kan gajahnya. Oh, gajah kok meluyur sampai di kampung-kampung. Yang salah itu ya kampungnya, karena tidak mempelajari eh, wilayah itu sebagai daerah home ring jelajahnya si harimau atau gajah. Di pinggir-pinggir hutan juga sama, umumnya ada di hutan lindung itu ada monyet ekor panjang. Nah, monyet ekor panjang itu kan juga eh, seringkali menjadi gangguan. Itu ya karena kita tidak paham sesungguhnya daerah itu wilayah dia atau karena sudah diinvasi oleh pertanian, ya kalau pertaniannya diganggu ya tentu harus tidak bisa disalahkan monyetnya. Pembangunan pemukiman sebagai komponen yang mendukung atau menyebabkan gangguan lingkungan. Di pembangunan lingkungan kita pembangunan pemukiman, ya terutama yang diarahkan atau ditata di daerah-daerah yang subur, yaitu nanti akibatnya ya produktivitas lahan itu akan terganggu. Ya, kalau daerah subur, pastinya sudah nah, secara produksi sawah, produksi tegalan, produksi kayu, produksi aneka hasil tani juga banyak. Tapi kalau terus karena sejuk, karena bisa ada estetika keindahannya, terus ditetapkan estet, nah ini juga harus dilakukan penataan. Ya meskipun sudah ada tata ruang, kadang-kadang si
oknum-oknum tertentu itu bisa menerobos ke beberapa area yang sebenarnya ya secara peruntukan ya untuk pemukiman, tetapi karena potensinya itu sangat cepat sekali pertumbuhannya, maka dihadang dengan pajak yang sangat tinggi, melebihi NJUP yang ada di PBB-nya. Dengan begitu ya akan ada kesegaran, nanti terserah pokoknya kamu transaksi memindahtangankan ya akan kena pajak yang mahal. Kemudian semakin padat populasi manusia, lahan yang semula produktif menjadi tidak atau kurang produktif. Pembangunan jalan kampung, sekarang desa-desa itu juga sudah difasilitasi dana desa. Ya, untuk sebagian itu digunakan untuk infrastruktur, itu juga tidak kurang. Ya, manfaatnya tetap diiringi dengan permasalahan. Secara ekonomi produktif ya itu sangat membantu. Tapi juga itu lantas itu dalam kondisi tertentu bisa memicu munculnya banjir, memicu adanya salah peruntukan dan sebagainya. Sistem alirannya ada yang terhambat sehingga tidak mendapatkan air cukup. Mestinya bisa panen 3 kali, sehingga tinggal panen 2 kali atau bahkan 1 kali, ini juga menjadi kendala pembangunan. Apalagi dengan jalan-jalan masif seperti jalan tol, itu aliran irigasi primer, sekunder, tersier juga sebagian itu mengalami hambatan, sehingga terjadi perubahan pada intensitas atau jumlah panenan dari suatu sawah. Penerapan intensifikasi panca usaha tani itu memang sudah lama sekali dipraktekkan dan memang kita juga terbukti hasilnya, artinya bisa meningkatkan bahkan swadaya swasembada beras ya. Tapi di sisi lain juga ada yang merugikan tadi, masalah hama, masalah tenaga kerja, masalah sekarang karena bertani itu juga sudah ditinggalkan oleh yang muda-muda, yang sepuh-sepuh saja yang sekarang bekerja dan mereka masih menerapkan praktek tradisional. Nah, harusnya sudah lebih modern dan itu juga harus edukasinya harus pembinaannya harus tinggi. Artinya dengan praktek intensifikasi tetapi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Ya, penggunaan pestisida, penggunaan pupuk kimia, praktek multikultur, multi tanaman dan sebagainya itu yang harus dipertahankan, harus dipedulikan. Oke, faktor alam, kebakaran hutan, ini kemarin saya ceritakan misalnya yang sering terjadi kebakaran di Sumatera, Kalimantan, itu karena adanya tanah gambut. Tanah gambut musim kemarau memang seperti apa itu gampang sekali terbakar, tetapi musim penghujan itu rata-rata daerahnya menjadi becek atau basah. Nah, di balik becek dan basah itu di dalam masih ada titik-titik api yang tersembunyi cukup aman. Sehingga saat kemarau, titik api itu berekspresi muncul lagi, sehingga berkali-kali atau berbagai macam upaya juga kelihatannya kurang berhasil. Tentu kalau di faktor manusia ya ada, kebakaran hutan itu
terjadi, bahkan di KHDTK pun juga tidak kurang kita terganggu sering oleh adanya kebakaran hutan. Kemarin tahun 2023 KHDTK kebakaran. Banyak titik api di Jawa Tengah termasuk di KHDTK 2 kali di beberapa tempat. Kemudian tahun 2004 kemarin ya barusan kita sadar sudah segera memasuki musim hujan malah terjadi kebakaran. Waduh. Dan memang penyebab kebakaran itu ada yang memang human basisnya adalah karena ada manusia, tetapi juga ada yang ternyata itu karena faktor alami. Kemarin kita kedatangan tamu Londo dari Queensland yang ahli mengenai hutan, dan dia menyatakan bahwa beberapa faktor yang non-human error itu ada saat tanamannya itu sangat kering sekali, cuaca sangat panas, maka beberapa rumput yang ada minyaknya itu rentan menghasilkan titik api. Ya, terutama seperti pinus itu yang cukup kejadiannya cukup banyak buktinya untuk kejadian di sini. Tapi kalau yang kemarin di KHDTK ya karena ada yang berburu, saya nggak tahu karena itu informasi dari perhutani sendiri bahwa ada pemburu yang juga menggunakan pola api untuk mengusir atau mengganggu lah intinya agar mereka tidak sembunyi diam, karena kalau seperti rusa yang diburu di KHDTK sebagaimana kita ketahui kalau ada gangguan malah dia diem, ada mangsa dia diem, sehingga kita tidak mengetahui ada di mana. Nah itu terus disulut api sehingga dia panik malah keluar. Tapi yang jadi korban ya hutannya, karena begitu kijangnya muncul dia pasti fokus untuk mengurus buruannya ketimbang mematikan atau meniadakan apinya. Jadi alhamdulillah kita sudah punya drone yang bisa memburu titik-titik api buatan. Letusan gunung berapi, ya, bagaimana ini hari ini kita ada beberapa gunung yang kembali meletus. Suatu pertanda apa ini? Pergerakan-pergerakan isi perut bumi ataukah dengan, tapi kalau secara bersamaan ini ya pantas kita waspadai karena ternyata diikuti ada gempa di Salatiga. Kemudian gangguan lingkungan atau lingkungan itu sangat mengkait, sangat berpengaruh dengan kehidupan flora fauna atau yang kita kenal secara umum adalah keanekaragaman hayati. Bahasa praktisnya biodiversitas, biodiversity. Keanekaragaman hayati adalah seluruh keanekaragaman bentuk kehidupan di bumi beserta interaksi di antara mereka dan antar mereka, inter mereka dan antar mereka dengan lingkungannya. Jadi ada yang dengan sesama biota, anggotanya sendiri, misalnya bersaing betina. Itu kalau pada beberapa kasus kan sampai ada penguasaan betina oleh apa itu tetua sukunya pada berbagai. Kemudian juga ada antar antar antara kerbau liar dengan banteng dan sebagainya, itu ada persaingan dalam hal makan, terutama kemarau terlebih. Itu menyebabkan ada yang kalah sehingga ada yang mati kelaparan, ada yang harus dibunuh, harus diburu atau ditembak dan sebagainya. Kemudian keanekaragaman hayati
merujuk pada keberagaman, dan keberagamaan. Bentuk-bentuk kehidupan, tanaman-tanaman yang berbeda, hewan dan mikroorganisme, gen-gen yang terkandung di dalamnya. Jadi ibaratnya punya pepohonan pisang. Nah, kita ada banyak varietas pisang, namanya sama Musa variegata, misalnya Musa SPP. Jadi ada ya pisang Ambon, pisang raja, pisang kluthuk, pisang mas, pisang apa yang belum lagi, pisang susu, atau banyak varietas yang kita dapatkan yang introduksi seperti Cavendish. Itu kekayaan yang harus kita jaga karena mereka mempunyai kekhasan-kekhasan kekhususan. Kalau di luar negeri, saya cukup berapa waktu di luar negeri itu ya pisang di mana-mana yang adanya cuma pisang Cavendish. Sentra produksinya ya dari Panama sana. Di beberapa negara subtropis nggak ada tanaman pisang, apalagi di gurun pasir. Laboratorium fakultas atau kampus saya itu ya sampai punya laboratorium tropis, semuanya dihangatkan seperti udara tropis. Ya di situ baru ada tanaman pisang, tapi kalau di masyarakat ya nggak ada. Mereka mengenalnya pisang itu ya buahnya saja. Di YouTube kemarin ada orang Arab yang punya taman. Taman itu ditanami tanaman-tanaman tropis. Isinya ya pisang, lengkeng, nangka, ya, atau padang pasir, akhirnya bisa ya tentu dengan perawatan yang mahal ya. Kita juga tidak masalah dengan pembiayaan, jadi ya dimungkinkan saja. Tapi kalau di Indonesia, pisang itu beraneka jenis, beraneka rasa, beraneka nilai. Jika ada londo-londo yang mencoba aneka pisang di tempat kita, ya luar biasa terkagum-kagum. Aneka rasa, aneka sensasi lah. Jadi itu gen-gennya berbeda-beda. Bahkan Lombok saja, ada yang Lombok keriting, Lombok setan, Lombok merah, Lombok itu juga. Ya, ya, ambil potong. Ya. Itu kalau di gen-gen itu disilang-silangkan, ya banyak peluang menjadi aneka aneka varietas. Ada yang diandalkan ukurannya yang gede-gede kah, atau yang dikumpulkan untuk mendapati rasa sensasi pedasnya yang lebih dan sebagainya itu ya karena ada gen-gen. Itu dari sisi nilai gen-gen yang berkenaan dengan sensasi atau karakter pedas. Padahal di balik itu ya banyak yang ada tahan terhadap hama, tahan terhadap cuaca, banyaknya buah yang bisa bertahan. Ya, itu juga menjadi karakter lain yang bisa disilang-silangkan. Mungkin dari mahasiswa juga ada yang sudah praktek atau sudah secara teknis memahami ini yang dari perhutanan atau dari pertanian mungkin juga sudah paham. Kemudian kekayaan biota, biodiversitas sendiri itu hasil penyelarasan, hasil interaksi selama ratusan juta tahun berevolusi. Tidak muncul bunga, terus ada burung-burung, terus tiba-tiba paruhnya dibengkokkan untuk bisa itu datang ke bengkel-bengkel itu nggak ada. Itu ratusan tahun yang lalu itu sudah dimungkinkan berawal, mulai diadaptasi. Mungkin bunganya kecil, ya paruhnya pendek saja. Seiring dengan budidaya, bunganya makin besar, trompetnya makin panjang, burungnya juga menyesuaikan. Karena nektarnya ada di dalam, ya, paruhnya juga diperlukan yang lebih panjang.
kemudian juga formasinya kalau dipasang lurus ya malah nanti nggak dapat apa-apa. Tapi di balik kunjungan mereka mencari nektar itu kan ada fungsi dia harus menyaringkan, mempertemukan serbuk sari dan putih. Sehingga tidak hanya dia untuk kepentingan dia sendiri, tetapi bunga tadi itu kan juga mencari agensia, menjadi pelaku yang bisa mempertemukan, menyilangkan, mengawinkan organ jantan dan betina sehingga muncul buah, muncul biji, muncul panenan, muncul ekonomi. Jadi jauhnya ke sana. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Ini untuk keanekaragaman hayati, saya kira sudah pernah kita sampaikan. Jadi keanekaragaman hayati itu sangat dinamis, ada yang by system, ibaratnya kalau hutannya bagus, biasanya keanekaragamannya itu tinggi. Tapi ada yang secara alami diberkainya ya hanya sedikit, misalnya padang pasir. Kalau di Indonesia misalnya pulau-pulau kecil, pulau kecil itu kan siklus-siklus energi juga sederhana, sehingga juga tidak melimpah, tidak tidak dihuni oleh hewan-hewan besar. Itu juga ada yang by system karena disupport oleh lingkungan yang kemudian keanekaragaman hayati dapat meningkat ketika variasi genetik itu masih masih tinggi. Nah, tadi misalnya ada uh, lombok merah, lombok setan, lombok hijau atau yang lain. Kalau varietas genetiknya itu masih banyak, maka kita masih memungkinkan untuk mengkombinasi baik buatan di laboratorium maupun alami. Jadi masih bisa meningkat. Tapi kalau hewan langka, ada satu koloni harimau saja dari satu populasi. Ya dia hanya bisa kawin dengan saudaranya sendiri. Paling saya singgung ini. Kawin dengan saudaranya sendiri. Kalau sudah genetiknya itu kombinasinya dengan keluarga sendiri, biasanya karakter lemah yang muncul, karakter yang tidak baik yang muncul. Tetapi kalau dia berkombinasi kawin dengan koloni atau dengan klan, suku atau gerombolan harimau yang lain, maka akan terjadi karakter positif, karakter unggul yang bisa muncul sehingga makin kokoh, dia makin kuat, makin penguasaan lahannya juga makin tinggi. Gitu. Manusia juga sama. Kita kemarin bincangkan, kita rasa nih. Ada yang keluarga yang senangnya itu mengawinkan dengan kerabatnya sendiri, dengan harapan hartanya itu tidak pindah ke orang lain. Tapi hasilnya ya karena kerabat, keluarga, ya karakter negatif yang dapat malah anaknya yang eh, anaknya ada yang cacat, ada yang tidak sempurna secara mental, ada yang harus dipasung dan sebagainya. Jadi, makin tinggi makin bagus karena secara umum ada potensi genetik yang bisa dikombinasikan. Menurunnya variasi genetik dalam satu spesies itu bisa berkurang kalau ada kekayaan genetiknya. Kepunahan
Jadi misalnya tadi di kasus harimau kalau dia isinya satu klan saja, satu grup saja, dia kawin dengan saudaranya, ya pasti nanti lama-lama menjadi punah, menjadi lemah. Tapi kalau manusia beda. Jadi orang-orang Eropa itu nggak terlalu suka untuk punya baby, punya anak karena repot, mengganggu, nangisan, muntahan. Kalau di tempat umum dia sangat berat sekali, sehingga mereka tidak menyukai memelihara atau punya baby atau kawin secara agama. Sehingga ya konsekuensinya ya mereka regenerasinya nggak akan berhasil. Ya seperti di Jerman, apa mereka harus menerima emigran-emigran dari Arab yang subur-subur dari Timur Tengah. Bahkan di sana ya yang di mau beranak atau penting mau memiliki anak bayi ya malah mendapatkan subsidi. Mereka maunya senang-senang saja, ya pengen ngurusi anaknya. Konsekuensinya ya kepunahan nantinya. Dilanjut, ini sudah kita sampaikan, ada yang gambar rekaman gen, tadi masalah pisang, masalah lombok, masalah ayam. Sekarang banyak ayam-ayam yang kombinasi, biasanya ayam yang ada di lokal kita kan ayam buras, bukan ras yang kampung. Tambah juga ada yang pas dari Lehon dan sebagainya itu. Ada juga ayam hutan dipelihara untuk mendapatkan apa itu suaranya yang nyaring. Itu juga termasuk kombinasi potensi kekayaan seperti kekayaan spesies sudah sering kita diskusikan, kekayaan ekosistem misalnya dari kawasan hutan lindung di gunung, kemudian akan terbentuk ekosistem sungai. Di balik ekosistem sungai ada bendungan, ada waduknya, ekosistem waduk sedikit berbeda. Kemudian dari waduk akan dialirkan menuju ekosistem sawah. Sisa dari ekosistem sawah akan menjadi ekosistem perikanan. Misalnya ekosistem mangrove, ekosistem tambak atau air payau. Ini sangat banyak sekali, bahkan di dalam suatu kawasan wilayah. Jadi sudah kita contohkan mengenai keragaman ekosistem, jadi cukup besar antar tipe ekosistem. Misalnya dari yang bergandengan saja ekosistem sungai, itu ada alirannya, ada matrik-matrik eh, bebatuannya, ada tikungan atau belokan. Tikungan dan belokan itu kan eh, arusnya beda-beda. Arus yang kencang itu berarti untuk ikan dewasa. Arus yang sedang untuk larva tengah, tapi yang kecil-kecil itu untuk larva-larva yang baru menetas. Dia dicarikan induknya tempat yang cukup aman terlindung. Tetapi kalau sungai itu dibuat lurus agar nggak banjir, ya semua sisi arusnya kencang semua. Ikannya nggak ada yang bertahan. Jadi ada tumbuhan di pinggir sungai menyebabkan airnya itu teduh. Kalau airnya dapat teduhan, dia sejuk, airnya dingin. Lain kalau tumbuhan pepohonannya ditebang, aliran selama kemarau itu panas, telur-telur nggak netes, ikan-ikan juga nggak bertahan. Sehingga ya sekalipun musim hujan dikasih ikan selama
pemeliharaan dijaga oleh kelompok pecinta sungai, bahkan diberi aturan perdes. Tetapi kalau seminggu saja kelewatan musim panas yang sangat terik, ya hilang ikan-ikan itu. Langsung migrasi pindah ke atas atau pindah ke bawah, atau bahkan mati. Nah, nanti sungai akan bertemu dengan waduk. Di waduk itu kan alirannya lamban, ikannya akan berbeda. Ada yang harus pandai mencari makanan karena di sana banyak sekali plankton, nanti berbeda dengan yang ada di arus. Di waduk ikannya harus punya kemampuan untuk melewati bangunan fisik agar bisa naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi itu secara ekosistem sudah beda. Apalagi kalau sudah di aliran sawah, sawah sendiri ya sudah penggenangannya cukup lama, tetapi kedalamannya biasanya dangkal-dangkal. Kalau dangkal ya akan mudah disergap oleh predator. Sehingga ikan-ikan yang dipelihara secara mina padi, kombinasi tanaman budidaya padi dan kolam ikan, yaitu akan menjadi langganan bangau. Saya pernah bikin itu ya, bangau dan burung tengkek itu betah sekali. Gemuk-gemuk, ikan kita banyak yang diburu. Bahkan di KHDTK itu tidak cuma tengkek, tidak cuma bangau, biawak itu wah sudah bermunculan. Kok ya tahu kalau ada ikan enak di situ gitu. Jadi dari sawah dia turun, limbahnya masuk ke perikanan, terutama seperti danau rawapening, dia mendapatkan limbah-limbah dari sisa pertanian yang masih mengandung pupuk. Akibatnya waduknya juga kelewat subur, banyak tumbuhan akuatik yang menyebabkan, ya itulah yang kira-kira dalam hal badan air saja ada berbagai macam beragam ekosistem yang masing-masing ada dinamikanya masing-masing. Berbicara mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia, jadi secara umum kita menempati posisi kedua dalam hal kekayaan hayati setelah Brasil. Banyak sekali kelompok-kelompok flora fauna yang eh, sangat banyak di Indonesia. Misalnya dari sisi eh, binatang menyusui, kita mendapati jumlah 515 spesies. Yang secara rating itu terkaya kedua di dunia. Reptilia yang merupakan anggotanya itu ular, buaya, tokek, cicak, dan juga aneka-aneka kura-kura itu anggotanya menempati urutan keempat. Ya, apalagi sekarang banyak muda-muda yang juga membudidayakan ular-ular ini sebagai eh, kegemaran, hobi. Dari spesies burung ada 1.531 spesies, di mana sebagian besar adalah endemik lokal yang ada di kita, tidak didapati di negara yang lain. Kita bangga dengan Papua yang memiliki koleksi keanekaragaman hayati burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu sangat indah sekali, indah suaranya, indah warnanya, indah perilakunya, luar biasa sekali. Nanti untuk kekayaan burung, ya kita ada di urutan kelima. Di Brasilia juga sangat banyak, ada burung makau, ada burung-burung model burung darat.
Burung yang sifatnya arborea yang tinggal di pohon, tapi juga ada burung yang nggak bisa terbang, burung unta, burung kasuari. Saking gedenya dia nggak penting untuk terbang, tapi lari, kecepatan larinya sangat besar, sangat tinggi. Selanjutnya 270 spesies amfibi, 100 endemis, urutan ke-6 di dunia. Invertebrata kira-kira 2.827 spesies. Kemudian primata anggota kera dan monyet, kera yang berekor maupun kera yang tidak berekor. Dan orangutan itu ya hanya ada di Indonesia. Kemudian kera hidung besar itu ya hanya ada di Kalimantan. Larvatus Beruk Kalimantan, singkatannya apa? Bekantan. Itu ya hanya ada di Indonesia. Spesies kupu-kupu, orang paling melihat kupu-kupu apa sih artinya? Dia mendatangkan ulat, mendatangkan itu. Kalaupun kecil ekonomi ya paling koleksi insek apa itu offset, offset itu koleksi kering. Tetapi kalau dia sebagai kupu-kupu, dia mencari nektar, ya sama seperti burung tadi. Dia mengawinkan serbuk, sari, dan putik. Kemudian untuk keanekaragaman ikan air tawar, setidaknya ada 1.400-an, urutan ketiga di dunia. Jadi termasuk ikan-ikan yang sangat langka, arwana merah, arwana perak, arwana putih, albino, itu sangat mahal sekali. Jadi di Papua itu masih sering didapati nelayan atau petani menangkap ikan arwana merah itu yang sebagai ikan tangkapan, ya untuk digoreng, untuk disayur. Padahal itu harganya juta-jutaan. Jadi secara statistik koleksi yang ada di negeri kita, di kekayaan hayati ini tidak hanya menjadi daftar yang kita bangga-banggakan, tetapi harus dimanfaatkan. Jangan sampai hilang, harus dimanfaatkan. Syukur itu bisa menghasilkan nilai manfaat. Nah, misalnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, itu ada tanaman yang disebut opo-opo, apa-apa kalau dia bukan orang sana, apa-apa. Tanaman ini mempunyai cita rasa seperti MSG, seperti monosodium glutamat bumbu masak. Kalau ini bisa dibudidayakan, kemudian eh, ya disintesis atau dibuat secara modern, dikelola dengan industri, maka perusahaan-perusahaan MSG Jepang akan kewalahan. Dan itu berarti kita akan menerima apa itu keuntungan yang setara dengan penghasilan 4 pabrikan MSG besar dari Jepang. Di Medan, kemarin saya barusan dari sana, itu mereka melalui Kementerian Marves, Opung Luhut, itu bersurat kepada kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk mengirimkan tanaman-tanaman berkhasiat yang unik yang hanya ada di daerahnya. Itu ribuan sampai luar biasa banyaknya, dan itu belum secara maksimal dimanfaatkan. Mereka masih mengelola untuk mendapatkan
karakter genetiknya terlebih dahulu, belum sampai ke nilai manfaat apalagi sampai menghasilkan produk, tapi jangka panjang, jangka jauhnya ya mereka akan sampai ke sana. Jadi secara aturan itu sudah banyak peraturan-peraturan yang melindungi sumber daya ke hati kita agar tidak rusak dan hilang. Namun demikian ya ada banyak bocornya, ya termasuk, misalnya ada ada varietas kambing PE, peranakan Etawa. Itu kan kambingnya memang gede, kembangnya memang secara apa itu, penampilan kan memang gagah gitu. Kambing-kambing yang ada di Jawa Tengah, terutama di Purworejo itu dibeli yang gede-gede, dibeli dengan harga yang mahal. Kemudian dari jenis yang gede-gede ini ada ekspornya, dikirim ke Malaysia. Kemudian di Malaysia ya dikombinasikan varietas yang sudah gede-gede tadi, sehingga dikombinasikan, dikawin silangkan, menghasilkan keturunan yang sedikit lebih gede, artinya yang lebih gede. Ya, akhirnya mereka ngeklaim bahwa inilah varietas lokal dari Malaysia, padahal dia ambilnya dari Indonesia, dari Jawa Tengah. Nah itu ya namanya diklaim, hilang kita. Mestinya itu menjadi kekayaan kita, malah dibocorkan bahwa oleh oknum-oknum ke sana hanya karena memburu keuntungan seekor dua ekor saja. Dan itu banyak, ya, tidak hanya Malaysia tentunya, ya tidak kurang tetangga-tetangga negeri kita juga seperti Taiwan, Thailand, itu mendapat banyak plasma dari negeri kita dalam bentuk bunga, dalam bentuk buah, dalam bentuk hewan. Permasalahan keanekaragaman hayati, ya masalah utamanya itu ya penurunan jumlah kekayaan hayati kita. Di awal 80-an, itu beberapa ahli di dunia mulai mengetahui bahwa spesies itu mengalami kepunahan atau penurunan jenis. Nah, tidak tahu apakah itu karena aplikasi pestisida yang mulai marak di tahun 80-an, sehingga kasus-kasus seperti tadi, ada hewan sasaran, ada hewan non-target yang terkena, sehingga karena serangga yang menjadi makanannya itu mati secara luas, dia nggak dapat makanan cukup sehingga ya populasinya menghilang secara sistem. Karena setiap kali bertani pestisidanya tidak di tetap dipraktekkan, ya hewan pakannya ya tetap hilang. Kemudian kepunahan yang diketahui terjadi dari 65 juta tahun yang lalu. Memang bumi kita itu ya dinamis juga gitu ya. Dulu dominannya ya di zaman, dinosaurus itu ya hewan-hewan reptilia raksasa yang ada. Bahkan mereka ada yang predator, mereka ada yang herbivore. Yang herbivore itu makanannya ya seperti kambing kita itu makan rumput di dasar lapangan itu. Jadi saking besarnya melebihi tinggi pepohonan gitu. Mereka yang merumputnya seperti yang model kambing itu. Tapi karena dia tinggi, nah konsekuensinya ya dia dekat dengan petir. Ya, masa badai petir, badai, eee, gangguan alam ya dia menjadi sehingga punahnya dalam waktu yang relatif cepat hilang semuanya. Ya, sayangnya memang ya tidak ada dokumen-dokumennya yang tertera di bagian naskah kecuali yang ada di fosil-fosil. Jadi secara umum kehati itu ya terus merosot, namun demikian juga ada varian-varian baru hasil rekombinasi
yang menjadi tambahan kekayaan hayati. Ibaratnya kita ada di Tegal saja lah, ada itik yang disilangkan dengan entok. Itik itu sendiri jenisnya sendiri, entok juga jenisnya sendiri. Tapi mereka mempunyai varietas kombinasi. Oh, tapi Tegal Beranti atau ada nama khasnya berarti kalau di nama umum. Jadi kepalanya kepala bebek, badannya badan entok. Ada yang dari Tegal, yang sate terkenal Legok atau sate apa namanya? Hmm? Lengok. Ya, itu akhirnya juga menjadi spesies tersendiri. Karena apa? Ciri khas spesies itu mereka bisa menghasilkan keturunan. Itik bisa menghasilkan anak, entok menghasilkan anak. Nah, berarti ini juga bisa menghasilkan anak sendiri. Jadi sudah kombinasi tapi menghasilkan varietas. Tetap ada penambahan, namun kecepatan kelangkaan itu lebih besar. Jadi penyebab dari permasalahan menurunnya keanekaragaman hayati adalah perusakan hutan, pembangunan yang berlebih, eksploitasi yang berlebih, polusi, rusaknya habitat, invasi spesies asing, di spesies-spesies tertentu yang didatangkan dari luar wilayah distribusi. Ya dalam hal kasus itu ya gampang ya enceng gondok dulu dari Amerika Latin, kemudian ditanam di bawah Indonesia sebagai tanaman hias, tapi setelah itu kan terus beranak pianak banyak dan akhirnya tidak menjadi eh, prestis lagi, ya dibuang. Nah, dibuang dapat lingkungan yang cocok, akhirnya berkembang biak, malah sekarang menjadi beban dari badan air. Jadi invasif. Ada juga tanaman yang lain seperti lamtoro itu juga cenderung menjadi ekspansif, invasif karena pola reproduksinya yang mudah, ketahanan terhadap lingkungan yang kuat. Musim kemarau pun mereka juga masih bertahan. Global warming, saya kira semuanya sudah menyadari karena ini juga sudah menjadi isu global. Jadi secara umum kita mengetahui bahwa bumi kita itu makin gerah, makin sumuk, makin panas karena sinar matahari itu tidak leluasa terpantul keluar, namun terjebak oleh gas-gas yang ada di udara, di atmosfer, baik itu dalam bentuk karbon dioksida, metana, CH4, dinitrooksida NO, N2O, dan juga klorofluorokarbon, CFC. Jadi ya kegiatan yang paling besar ya yang menghasilkan karbon dioksida ada dari industri, itu semua operasionalnya mengandalkan mesin, di balik mesin ada bahan bakarnya. Transportasi banyak menggunakan bahan bakar berbasis fosil yang limbahnya atau buangannya berupa karbon. Ada juga hutan, kebakaran hutan yang masih menjadi PR bagi negeri kita, praktek-praktek persawahan, ya ada yang uh, membusukkan jerami, itu juga potensi menghasilkan karbon. Penebangan hutan ya sama, artinya juga mengubah karbon yang tersimpan menjadi terlepas kembali, termasuk juga kegiatan manusia sehari-hari, beraktivitas, makan, kantor, olahraga, menghasilkan
karbon. Tapi kan manusia nggak bisa dikelola, artinya ya tetap bernapas, tetap bekerja, tetap, tapi yang harus dikelola adalah aspek-aspek kontribusi besar. Merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan bumi melebihi rata-rata akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. Perusahaan-perusahaan yang berpotensi menghasilkan gas GRK, gas rumah kaca ini diminta sekarang untuk berpartisipasi menekan emisi. Ya, negeri kita sudah menandatangani Paris Agreement, kesepakatan Paris, di mana masing-masing negara akan punya tanggung jawab untuk menekan emisi. Ya, ada yang menggunakan praktek yang ramah terhadap energi, ada yang menggunakan secara vegetatif dengan melakukan penyerapan rosot karbon. Targetnya ya, di akhir abad 21 suhunya itu berada atau masih di kisaran naiknya 1,5 sampai 4 derajat Celcius. Itu harus ditahan, harus kalau dihentikan nggak mungkin, karena tetap ada kegiatan-kegiatan produksi, kegiatan produktif, maksudnya aktivitas atau operasi industri. 1,5 sampai 4 derajat Celcius. Gejala pemanasan global yang bisa kita ketahui, ya melelehnya salju dataran tinggi, di altitude tinggi maupun di latitude di kutub. Meningkatnya suhu bumi, munculnya angin topan badai tornado yang lebih sering, kemudian juga tanah longsor akibat penggundulan hutan. Jadi ini juga masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi ini yang secara umum kita bisa identifikasi. Jadi misalnya Jaya Wijaya, itu juga spot-spot salju bekunya juga sudah semakin menipis. Kilimanjaro juga sama, di sana tinggal sedikit sekali es-es abadi yang ada di puncaknya. Penyebab dari, ini sudah lama kita kenali, kita lewati saja. Nanti sisanya dicermati sendiri-sendiri. Jadi karbon dioksida adalah penyumbang utama gas rumah kaca, sehingga aksi yang akan kita optimalkan adalah dengan penanaman pohon. Dengan ada proses fotosintesa, maka tanaman akan mengambil karbon dioksida, kemudian akan diproses dengan sinar matahari menghasilkan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini ya di dalam pohon bentuknya bermacam-macam. Ada yang berupa buah yang mungkin rasanya langsung bisa kita rasakan, asin. Ada yang menghasilkan umbi, ya sebagai, tapi juga banyak yang disimpan dalam bentuk karbohidrat yang berupa kayu. Kayu ini kalau tersimpan menjadi batang pohon kan akan lama sekali hidupnya. Tapi kalau batang ini nanti dipotong, ya lepas lagi karena akan menjadi bahan, akhirnya ya busuk. Nah, busuk itu berarti kan proses penguraian dan juga menghasilkan karbon dioksida kembali. Pohon-pohon yang secara efektif untuk digunakan sebagai agen sia adalah justru tanaman-tanaman yang muda,
karena dia masih rakus dengan nutrisi, pertumbuhannya cepat, dan timbunannya juga signifikan. Tapi kalau pohon besar, memang dia bisa menyerap, tapi timbunannya sudah menurun, karena pertambahan besarnya juga tidak nyata, lain dengan pohon yang muda. Sehingga eh, penanaman dengan menggunakan instrumen pohon muda ini akan menjadi salah satu cara untuk eh, mengimbangi, menekan emisi. Jadi pabrik-pabrik yang berkomitmen untuk mengurangi ini, setidaknya dia nanti akan mendapatkan beban untuk menanam atau membeli pedagang pohon melalui transaksi karbon. Nah, negara kita termasuk banyak yang menawarkan. Jadi kegiatan penghijauan termasuk HDTK nanti akan menjadi instrumen untuk penyerapan emisi karbon. Nanti akan kita gabung di tingkat Kementerian Kehutanan sana. Nggak tahu sekarang mestinya di Menteri Kehutanannya, bukan di lingkungannya. Nanti seperti PLN, seperti Pertamina, yang secara umum operasinya memang tidak lepas dari menyumbang karbon dioksida, ya harus diimbangi dengan pembelian karbon dari unit-unit yang bisa menanam atau menambah rosot karbon sistemnya. Ini kita sedikit percepat. Dampak pemanasan global, ya perubahan iklim. Mestinya musim panen ternyata malah banjir. Mestinya musim tanam malah kemarau. Nah, ini juga kalau di petani itu ada yang namanya pranoto mongso. Jadi ada, tidak peduli itu bulan apapun, kalau sudah tanda-tanda musim penghujan datang, mereka sudah mulai nanam. Dan itu sudah 100% berhasil karena selalu tepat waktu. Tapi kalau sudah saat ini perubahan iklim, ya begitu sudah ada tanda-tanda masuk iklim musim penghujan, tiba-tiba ada kemaraunya. Nah, kemudian punahnya flora fauna, ya, ada beberapa flora fauna, misalnya burung-burung yang terganggu oleh perubahan iklim itu, termasuk melalui suhu. Jadi ada yang susah menetas karena cangkangnya terlalu tebal atau cangkangnya justru terlalu tipis. Nah, sehingga itu tidak mensupport terhadap rekrutmen populasinya, sehingga juga ada kerawanan. Rusaknya lingkungan juga bisa, misalnya pada kasus owa Jawa. Owa Jawa itu jenis yang agak pemalu, berbeda dengan kera ekor panjang. Kalau dia pemalu, maka setiap ada eh, hewan lain atau bahkan manusia, dia akan sembunyi. Nah, sifat malunya ini akan mengurangi potensi reproduksi. Jadi tidak seperti ekor panjang, dia malah agresif, malah intimidasi dan sebagainya. Jadi kalau ada tamu malah dia pertunjukan kawin, ya, ya koloninya, anaknya juga cenderung banyak. Kemudian menyebabkan hama penyakit tentunya, karena ada perubahan musim, juga ada beberapa penyakit yang justru muncul. Dampak dari sosial ekonomi, di daerah pesisir akan rawan terjadi penggenangan, akan terjadi ombak yang besar, mangrove-mangrove tumbang, tanggul-tanggul akan terganggu. Sehingga dari
Sri Wulan misalnya di Semarang itu, akhirnya ya kampungnya itu tergenang air, tinggal 1-2 rumah saja. Kemudian juga pengurangan produktivitas lahan pertanian. Dahulu daerah Payung, daerah Sri Wulan itu ya lahan pertanian. Tapi karena mulai tergenang, akhirnya ya produksi eh, pertaniannya terhenti sama sekali. Sehingga harus ditanami sekarang jadi perikanan. Ini infonya kemarin itu kan kalau ada tolnya, ada penghalang air lautnya, maka daerah ini akan dipompa. Setelah daratannya muncul, terus dialiri dengan air dari sungai, sehingga menjadi tawar. Nah, setelah tawar ya terus kembali ke pertanian. Gayanya seperti itu sih dulu, dengar saya. Tapi dimungkinkan. Tapi ya dengan pengelolaan manusia tentunya, ada pompanya, ada uh, aneka pemilihan jenis-jenis yang lebih tahan terhadap air garam, sekalipun sudah air tawar. Kita punya ikan nila juga yang sudah tahan dengan air garam. Kita juga punya udang laut, air asin yang sudah bisa beradaptasi air tawar. Nah, itu yang berkenaan dengan uh, inovasi. Secara umum, global warming, pemanasan global juga akan mengakibatkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Bagaimana kita ketahui, musim-musim hujan banyak daerah dilaporkan banjir, bandang, banjir, rob, perubahan arus laut, sehingga ada lebih kencang, lebih kuat, meluasnya kerusakan mangrove, jadi dihantam ombak terus-menerus, lama-lama terkikis, karena mangrove itu settle di area lumpur, dan lumpur itu mudah sekali terburai, teraduk oleh ombak besar, sehingga harus ada perlindungan. Meluasnya intrusi air laut, saya kira karena rusaknya mangrove, terutama jenis Avicennia. Avicennia itu bisa menahan secara kimiawi agar air asin itu tidak jauh memasuki badan air dangkal yang dari perkotaan. Di Semarang saja sudah sampai Simpang 5 air asinnya. Karena Semarang sudah nggak punya lagi sabuk hijau, mangrove-nya juga sudah minim, itu garis pantai punyanya Pemkot itu ya sudah tenggelam di tengah laut sana. Yang di pinggir-pinggir tenggelam pun masih punya masyarakat. Ada sertifikatnya, bisa dijual belikan. Harganya sangat murah. Berkurangnya luas daratan dan hilangnya pulau-pulau, bahkan ada hilang suatu negara dari Maldives, negara kepulauan terkecil di eh, Samudra Hindia, itu saat ini pun hanya beberapa meter saja dari muka laut. Jadi nanti saat pemanasan global, Maldives ini akan hilang di seluruh wilayahnya. Ini gimana ini? Kita cukupkan, nanti dilanjutkan sendiri ya. Ini sudah azan. Baik, Pak. Aja, Pak. Oh ya, masih di selain 38, masih sampai di 50. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis di chatting menu, atau bisa dilewatkan Mas Harvey untuk didiskusikan. Terima kasih, sudah maghrib dan sebenarnya waktunya ya masih cukup, tapi nanti dibaca sendiri. Sisa waktu nanti mempelajari kita, materi kita. Ini pakai menggunakan MS Team ya, Mas? Iya, Pak, pakai MS Team, Pak. Untuk linknya nih dari Pak sore. Ya, saya akan mengupload materi ini akan menjadi
pegangan nanti, karena ini cukup banyak yang mestinya kita sampaikan. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Selamat sore, selamat akhir pekan. Kita nanti bisa produktif di minggu dan waktu yang selanjutnya. Izin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Kembali semua. Izin.